Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan amalan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Waktu berjalan tanpa terasa begitu cepat. Bulan Ramadan yang mulia sudah akan berakhir tanpa bisa. Waktu berjalan tanpa terasa begitu cepat. Bulan Ramadan yang mulia akan berakhir tanpa bisa ditunda sedetik pun. Bulan yang penuh berkah dan ampunan akan meninggalkan kita hingga datangnya kembali di tahun depan. Sementara kita tidak pernah mengetahui apakah kita masih bisa bertemu Ramadan berikutnya bersama dengan keluarga atau orang-orang kita cintai, dan apakah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal secara maksimal di bulan nan mulia lagi. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik di antara semua bulan di sepanjang tahun. Banyak dari kita yang menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sukacita. Ketika Ramadan tiba, beramai-ramai kita memakmurkan masjid untuk melakukan ibadah dan meningkatkan kuantitas amalan sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Tentu tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ampunan yang terbuka lebar. Namun muncullah pertanyaan, yaitu apakah ibadah kita akan tetap luar biasa ketika Ramadan sudah tidak ada di depan mata? Mungkin lebih mudah bagi kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan menghargai orang-orang di sekitar kita yang melakukan sama hal. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan menghargai orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Misalnya, ketika orang melakukan sholat tarawih, kita pun akan ikut sholat tarawih. Suasana kebersamaan tersebut seolah-olah akan menguatkan niat untuk beramal sebanyak mungkin. Namun, ketika Ramadan sudah usai, ketika tidak ada lagi jamaah tarawih di masjid, ketika tidak semua orang melakukan ibadah puasa, kita akan tetap dengan mudah beramal sebagaimana amalan di bulan Ramadan. Disitulah yang menjadi ujian sebenarnya bagi seorang mukmin. Disitulah yang menjadi ujian sebenarnya bagi seorang mukmin. Yang menjadi ujian adalah bukan pada saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, namun justru terletak di masa-masa setelah Ramadan. Bulan Ramadan hanya sebagai sarana latihan, pemanasan bagi kita, modal untuk melakukan amalan-amalan di bulan lainnya. Ujiannya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan istiqomah di bulan-bulan berikutnya sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itulah ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan yang kita harus lanjutkan setelah Ramadan usai, baik yang wajib maupun yang sunnah. Antara lain, yang pertama, selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Selama bulan Ramadan, kita sudah siap diri untuk dekat dengan masjid. Setiap azan dikumandangkan, kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Ramadan berakhir, energi besar itu harus dijaga hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban Allah, setiap langkahnya akan menggugurkan dosa. Dan yang kedua, ada melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di bulan Ramadan kita hampir terbiasa melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir maupun tahajud. Dan setelah Ramadan berlalu, ibadah sunnah ini tetap kita jalankan pada bulan-bulan lainnya. Dan ketiga, baca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran
maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Ketika bulan selain Ramadan, kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan 3 poin itulah yang bisa kita laksanakan setelah Ramadan berlalu. Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat. Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat yang kita peroleh dari Ramadan untuk memaksimalkan diri dalam beramal soleh menuju pribadi yang benar-benar bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.